Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Kau ajak untuk mengalami pengalaman akan Engkau. Dan itu akan memberikan mujizat kelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Dan tugas yang Kau berikan kepada kami. Jangan takut, Engkau akan menjadi penjala manusia. Jadikanlah kami penjala manusia dimanapun kami berada. Karena kami Kau pilih untuk menjadi penjala manusia. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama kita diajak oleh Santo Paulus untuk tidak sombong, untuk tidak mengakui hikmat dari diri kami sendiri, kalau tidak itu dari hikmat Tuhan. Segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia berasal daripada Tuhan. Dan itulah cara kita untuk menjadi lebih rendah hati. Siapalah kita ini? Kesombongan adalah bagian dari keegoan kita manusia. Semoga kita selalu berusaha untuk menjadi lebih rendah hati, mengakui diri dengan keterbatasan dan kerapuhan. Dan hari ini kita bisa melihat kesombongan dalam diri Petrus ketika dia bertemu dengan Yesus dan mengajak Petrus untuk menebarkan jala di sebelah yang lebih dalam. Dan Petrus mengatakan, sepanjang malam kami telah bekerja keras, namun tidak ada apa-apanya. Kata-kata ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Petrus telah berjuang dengan usahanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kehebatannya sendiri, sebagai seorang yang sudah berpengalaman sebagai pelaut. Kami sudah bekerja sekuat tenaga, tapi tidak ada apa-apanya. Itulah yang sering terjadi pada kita. Ya, kita bekerja keras mengumpulkan harta benda, mengumpulkan kekayaan, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita berubah perspektif, tidak lagi kepada kekuatan kita sendiri, tapi kepada kekuatan Allah. Karena Engkau perintahkan, maka aku taat. Ketaatan kepada kehendak Allah untuk mencari yang kebaikan, untuk menemukan kebaikan, untuk menebarkan buah-buah roh kepada semua orang. Ya. Itulah yang sebetulnya buah-buah hasil tangkapan kita. Maka ketika Petrus menebarkan jala di tempat yang dalam, dari tidak mendapat apa-apa menjadi mendapatkan berkelimpahan, abundansia. Ya. Ya. Berlimpah-limpah ikan yang dimasukkan ke dalam perahu itu membuat kapal itu semakin tenggelam. Mau tenggelam. Pasti ratusan. Hanya karena kita taat kepada Tuhan. Maka para saudaraku terkasih, saya melihat bahwa bagaimana kita harus belajar menjadi lebih rendah hati. Ya. Belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan di atas segala sesuatu. Belajar untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun mungkin yang menurut kita baik. Kalau itu kita persembahkan kepada Tuhan, sekecil apapun. Ketaatan kepada kehendak Tuhan merupakan buah yang akan memberikan kelimpahan, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Tuhan. Semoga kita belajar berkata bahwa bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah. Bukan keberhasilanku, tapi keberhasilan-Mu lah. Cara sikap seperti ini yang saya kira merupakan suatu usaha untuk menjadi lebih rendah hati. Saudara, mari kita membagikan apa yang bisa kita bagikan. Mari kita men-sharingkan apa yang bisa kita sharingkan demi kebaikan orang lain, sekecil apapun. Dan itu akan berkelimpahan kalau kita persembahkan dengan penuh rendah hati. Semoga mujizat-mujizat kehidupan kita yang kita lakukan setiap hari adalah proses untuk keluar dari diri kita sendiri. Untuk memberikan kepada orang lain. Dalam konteks ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan sedikit
nilai-nilai yang diberikan oleh Paus kita sekarang ini. Dia adalah pribadi yang mengalami Allah, ya. Allah membentuk dia. Kehendak Allah lah yang dilakukannya. Sehingga dia tidak memikirkan diri sendiri, dia menjadi lebih rendah hati, dia menjadi sederhana, memberikan perhatian kepada orang lain, memberikan perhatian kepada dunia, memberikan perhatian kepada perdamaian. Jadi pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi untuk mengambil bagi dirinya sendiri, tapi dia memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dengan penuh kesederhanaan, dengan sepatunya yang sederhana, jamnya yang sederhana yang dilihat orang, dengan senyumannya. Inilah yang sebetulnya panggilan kita untuk berbagi kepada orang lain. Kita selesai dengan diri kita sendiri. Kita tidak mencari diri kita sendiri, tapi kita berbagi kepada orang lain. Sekuat semampu kita bagi orang lain. Itulah yang saya kira nilai yang besar dalam diri Paus kita. Dan itu membutuhkan perjalanan panjang, jatuh dan bangun. Perjalanan penghayatan iman akan Kristus yang miskin. Dengan contoh teladan santo yang dia kagumi, Santo Fransiskus Assisi. Di mana Santo Fransiskus Assisi melepaskan kekayaannya menjadi miskin dan berbagi bagi orang lain. Bukan berbagi harta benda, tapi berbagi keutamaan, berbagi ke nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, dan semua orang adalah saudara. Itulah gambaran kita yang perlu kita renungkan, bahwa kita ini siapalah kita. Tetapi Tuhan memakai kita untuk menjadikan siapapun. Bukan hanya manusia, tetapi alam semesta. Saudara matahari, saudari bulan, saudari bintang, saudari alam semesta. Betapa pribadi yang seperti ini yang bisa kita lakukan. Kita mengubah menjadi pribadi yang dibentuk oleh Tuhan dalam jatuh dan bangun. Untuk melihat Allah di dalam segala apa yang kita lakukan. Semoga kehadiran Paus kita memberkati bangsa kita, memberkati tanah kita, memberkati para pemimpin kita, memberkati alam semesta, memberkati orang yang berniat baik untuk berdamai, untuk rendah hati, untuk berbagi. Maka nanti sore, saudaraku terkasih, Anda akan menghadiri misa bersama Paus. Meskipun mungkin tidak ada sebagian dari Anda yang tidak menghadiri langsung, tapi lewat TV atau lewat YouTube atau lewat apa. Sampaikanlah kepada Paus apa yang menjadi niat Anda. Tapi bukan hanya niat Anda, niat intensi permohonan orang lain, untuk orang lain, untuk kedamaian orang lain. Berikanlah rahmat kepada untuk orang lain, damai itu. Ya, ke permohonan dan intensi itu. Kalau Anda menonton TV, buatlah meja kecil dengan kain putih dengan lilin bernyala. Disitulah Anda ikut dalam perayaan Ekaristi, meskipun tidak menerima tubuh Kristus. Tetapi kehadiran Kristus akan mengubah, akan memberikan rahmat kepada kita semua. Viva el Papa, terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati tanah kami, tanah yang subur untuk rahmat Kristus, untuk Kristus yang ada di sini. Begitu melimpah anugerah Tuhan lewat uskup, lewat para imam, biarawan, biarawati, dan umat semuanya di pelosok-pelosok tanah air. Berkat Tuhan atas Anda semua. Semoga Anda mempunyai waktu untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.